feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Hai great people. Kali ini gue bakal nemuin seorang wanita yang menurut gue dia itu wanita yang berbeda dari wanita-wanita kebanyakan yang pernah gue temuin. Dia ini salah satu perempuan yang paling bahagia. Emang sih yang namanya bahagia itu relatif. Dia dikenal atau melabelkan dirinya dan juga para penggemarnya dengan malaikat brengsek. Wow, kita langsung aja temuin. Hai great people, wah hari ini gue lagi bahagia banget, gue seneng banget karena hari ini gue ketemu seseorang yang membuat gue, wah pokoknya luar biasa banget deh, gue bahagia banget ketemu sosok yang satu ini karena menurut gue dia itu sangat spesial. Siapakah sosok itu? Melanie Subono, the one and only. Gue perempuan, alhamdulillah. Gitu ya? Kok gitu? Iya, nggak apa-apa, bagus gue perempuan. Iya dong. Mel, thank you banget ya udah ngasih gue waktu untuk gue datang ke sini dan ngobrol-ngobrol santai. Bener, gue penasaran sih lo mau nanya apaan gitu. Sebenarnya gini sih, kenapa gue cerita dulu, kenapa gue milih sosok Melanie Subono untuk orang yang pertama kali gue ajak ngobrol. Sebenarnya gini, gue ngelihat di dunia ini ya, terutama ya, banyak orang yang let's say dia adalah seorang public figure, dia seorang sosok, tapi dia tidak jadi dirinya sendiri. Dan gue ngelihat sosok lo, level tertinggi kebahagiaan seseorang ketika dia bisa menjadi dirinya sendiri. Setuju. Dan itu adalah ada di lo. Capek lagi jadi orang lain juga. Nah. Dan gak bakal jadi juga. Dan terus terang gue belajar untuk itu. Dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang, Mel. Lo akan ketemu saringan alam. Tapi kalau sisa temen lo cuma 2, ya berarti itu temen yang benar. Gitu. Tapi apa sih yang melatar belakangi lo cuek aja dan gue happy melakukan ini, ya udah gue lakuin aja gitu. Gue nggak peduli kata orang A, B, C, D. Karena gue nggak ngerasa ngelakuin hal salah sih. Gue nggak nyusahin orang. Gue nggak ngelakuin hal salah. Terus gue nggak mau jadi kayak kebanyakan teman-teman kita tuh repot gitu. Repot, hidupnya tuh repot. Bangun tidur, oh kesini gue ngomong apa ya? Aduh, rambut gue belum ini. Aduh gue ini, aduh ntar gue nggak bisa kok. Aduh jangan deh gitu. Ih capek. Gue bangun tidurnya kayak capek. Gue masih mesti mikir gitu ke ini gimana ya? Aduh nanti gue posting ini. Aduh nanti orang bilang apa ya? Kenal juga enggak lu? I see so many people mungkin yang lo bilang tadi. Mereka menggambarkan image dia A gitu. Tentunya cara nggak sengaja orang papasan sama dia di luar nih atau bersinggung sama dia, ternyata tuh orang yang totally beda. Ya karena itu bukan aslinya dia gitu. And I don't want, gue nggak mau gitu. Gue pengen ya apa yang lo lihat tentang gue ya itu. Gue nggak mau terus dimaki-maki sama orang, katanya gini tadi gue papasan begini orangnya ternyata enggak. Apa yang lo lihat ya udah ya ini aja udah. Itu dari dulu lo menjadi pribadi yang kayak gitu atau gue memang perubahan? Dibebaskan untuk menjadi siapa. Yang penting bertanggung jawab. Brengsek-brengseknya gue gitu. I never do drugs. Gue nggak pernah ketangkap untuk hal buruk atau apapun segala macam gitu. So menurut gue at the end of the day yang paling penting adalah pembuktian diri gitu. Dan pembuktian diri untuk kita sendiri ya. Maksudnya gue udah kecilin ring gue nih. Oke, ring 1 yang paling penting buat gue adalah siapa. Maka ke orang-orang itu gue harus bertanggung jawab. Sisanya gue nggak peduli. Apa kata tetangga? Ya apa kata tetangga gue yang nggak kenal. Ngapain gue pikirin gitu. Dan dari kecil begitu? Iya kurang lebih. Pertama kali nyampe Indonesia ya, gue kan lahir gini di Jerman, nyampe Indonesia. Mungkin awalnya masih ngeraba ya orang Indonesia, kayak
orang suka tersinggung gue ngomong up frontal. Sementara orang kita kan mendingan ngomong, oh lo baik, di belakangnya, hey banget nih orang gitu kan. I'm not used to that gitu. Tapi lama-lama gue belajar, you know what, udahlah gitu. Terus mungkin pada saat awal gue berkarir gitu ya, masuk dunia entertainment, sempat ada kegelisahan dalam arti gini, apapun yang gue lakukan, mau gue besok buka bengkel mobil nih gitu, akan tetap dibilang iyalah ngebengkel, orang cucunya Habibie, anaknya Adi Subono, padahal nggak ada hubungannya gitu kan, nggak ada hubungannya. Whatever I do akan dinilai orang, lo sebenarnya nggak punya kemampuan, lo cuma bisa jadi karena lo anak dan cucunya si A. Sempat gue gelisah memang, sempat gelisah, tapi apa gue harus behave begini, apalagi kakek naik jadi presiden, bokap naik namanya apa segala macam kan. Lama-lama gue mikirnya kakek gue aja ngebiarin bapak gue jadi apa, nggak harus jadi teknokrat, lo mau gondrong, muter-muter, suka-suka, yang penting lo nggak ngaco pertanggungjawaban hidupnya. Akhirnya di situ gue mikir, ya iya sih, itu yang pada ngomongin gue emang ngasih gue makan, kagak. Lo ributin baju gue, lalu beliin gue baju, kagak. Lo mabok mulu, emang lo beliin gue minum, kagak. Besok jadi tokai juga duit gue gitu. Iya, dan itu jadi prinsip lo yang lo pertahankan sampai sekarang. I don't wanna be somebody else. Gue adalah gue. Kalaupun itu buruk, maka pertanggungjawaban gue nanti. Kalaupun itu baik, pertanggungjawaban gue juga nanti. Orang kita peduli banget ya sama orang nggak kenal gitu ya. Lebih peduli sama orang nggak kenal ketimbang saudaranya sendiri gitu. Nah, those people I don't care. Tapi ring satu kecil gue yang udah gue tentuin orang-orang ini, ya gue peduli. Siapa yang paling lo peduliin dari semua orang yang ada di sekitar lo? Keluarga aja gue kecilin lagi ya, keluarga inti gitu. Kayak bokap, nyokap, adik-adik gitu, atau even ponakan gue yang kecil masih kritis gitu. I listen gitu. Atau ya kalau pada saat gue menikah ya pasangan hidup pasti gitu. Tapi selama itu make sense. Gue nggak mau juga tiba-tiba lo nggak boleh A. Gue akan tanya kenapa. When everything makes sense, maka akan gue lakukan. When it doesn't make sense, ya nggak akan gue kerjakan. Tapi gue akan diskusi gitu. Dan lo tadi bilang yang penting lo tanggung jawab dengan apa yang lo lakuin. Betul. Sebenarnya patokan salah dan benar untuk lo apa? Yang maksudnya untuk lo, gue nggak apa-apa, gue begini. Gue pasti semua orang beda-beda ya. Kalau gue, I'm very terlepas dari terlihatnya gue gitu ya. I'm a very religious person. Oh, wow. Yes. Tapi religious di negara kita itu kan dihitung dari berapa kali lo masuk rumah ibadah. Iya kan? Sementara menurut gue, religious itu adalah lo melakukan perintahnya. Which is gue lahir dari keluarga multi agama nih gitu. Dan semua agama ternyata salah. Lo jangan membunuh, lo jangan mencuri, lo jangan apalah hal-hal basic itu kan. Ya selama itu masih dalam ranah itu, menurut gue tidak salah. Berarti patokannya itu? Iya, tapi kalau tetangga gue jadi nggak happy nih karena gini, ya elah. Nggak ada kamusnya gitu ya? Nggak ada. Terus pola asuh orang tua ngaruh nggak sih? Pasti ngaruh. Yang menjadi sosok lo sekarang? Pasti berpengaruh. Gini, mungkin memang berbeda pada saat zaman kita kan pasti orang tua pengen anak tuh apa sih, dokter, pengacara, whatever, pokoknya the hell pilot, itulah apalah segala macam gitu-gitu semua ya. gitu-gitu. Bapak gue cuma ngajarin gini, lo mau jadi tukang sapu, silakan. Tapi syaratnya ada beberapa. Lo akan nyapu dengan paling benar. Lo sangat mencintai menyapu, you will do it with all your heart gitu. Lo menyapu dengan ikhlas, lo menyapu. Ketimbang lo jadi dokter tapi lo nyolong, tapi lo ngobatin pasien pakai ngomel. Iya, Melanie sempat bilang kalau orang tuanya itu berpesan, lo mau jadi apa terserah. Yang penting bertanggung jawab. Dia nggak jadi profesor, dokter atau apa segala macam, enggak. Tapi dia menjalani profesinya ini dengan baik. Dia ngikutin apa kata bokapnya. Bener banget Om Andri ya berarti yang ngedidik kayak gitu. Lo mau jadi profesi apa selama lo bahagia dan bertanggung jawab dan lo serius dengan apa yang lo lakukan, itu bisa jadi apa aja gitu kan. Karena banyak banget loh pola asuh orang tua di luar sana yang menuntut anaknya harus sesuai dengan keinginan si orang tua. Kehormatan itu pada saat lo jadi dokter. Loh, berarti kehormatan adanya di titel dong, bukan di hati yang tulus ngelakuin kerjaan atau apapun. That's great. Iya, jadi memang kayak Java Musikindo, anak-anak tidak ada yang diwajibkan menurut megang lo kantornya harus, kebanyakan kan orang punya perusahaan apa anaknya harus kerja di perusahaan itu. Lah kita enggak, lah gue emang enggak bakat administratif apa segala macam. Bapak gue akan mikir daripada gue bangun perusahaan berapa puluh tahun di tangan lo habis 2 tahun,
Mendingan lo nggak usah, lo ngerjain yang lo suka. Mendingan gue hire orang profesional, and it's okay buat gue. Iya, dan lo tidak dipaksakan gitu loh. Dan lo melakukan apa yang menurut lo bener dan membuat lo bahagia. Ya betul, karena bahagia is like kunci sih buat gue. Bahagia is the key gitu. Gue juga begitu melakukan. Nah, tinggal bahagia itu dari apa gitu, lo juga harus bisa sortir sih gitu. Again, lo nggak bisa bikin apapun untuk orang lain if you're not happy with yourself. Menurut gue. You have to love yourself as it is. Lo nggak bisa, tapi hidung gue begini gitu setengah mati. Lo operasi plastik pakai ember bekas siapa gue nggak tahu ya kan, nyari plastik gitu nggak kelar-kelar gitu. You just, that's the way you are, love it. I love myself dengan semua kerutan dan ini dan itu. What the hell? Ini gue nggak suka sama gue, nggak usah suka sama gue. Wow. Keren ya? Pusing, kalau nggak tuh pusing tahu hidupnya. Aduh pagi gue belum pakai ini, aduh gitu. Terus ya elah keburu kiamat gue baru keluar rumah. Iya. Tapi tadi gue keluar statement juga kalau lo menurut gue adalah salah satu orang yang bahagia hidupnya. Is it? Yep, I am. Dan emang gue merasa bahagia itu the moment gue udah decide untuk stop gelisah, stop gue, aduh gue mau gerak ini, tapi gue cuci ini, aduh gue ini bagus nggak ya? Gue stop menimbang semuanya apa kata si A ya. Itu kan penyakit banget ya di negara kita. Apa kata si Anu, apa kata si Anu gitu. If you still think about that too much, lo nggak akan pernah happy. Karena lo fokusnya cuma membahagiakan orang. Sementara orang yang sebenarnya sayang sama lo, harusnya tidak egois, nggak bisa sayang sama lo cuman karena dia nurut sama lo doang nih gitu. Kebanyakan yang gue sayang sama lo kalau lo ngelakuin ini ya gitu. Kalau orang sayang sama lo ya harusnya sayang aja gitu. With the plus and minuses you are. Iya sih, tapi di dunia ini apalagi profesi sebagai musisi atau artis, selebriti apa segala macam, sebenarnya kan banyak tuntutan-tuntutan yang mengharuskan lo begini, mengharuskan lo begitu. Nggak ada kamusnya sih. Nggak ada kamusnya ya? Gini, di negara kita itu artis adalah orang yang masuk TV. Sementara kalau secara kamus, artis adalah orang yang artis is the person who create art. Artinya pengamen di Blok M atau dimanapun selama dia bisa bikin lagu dia artis. Gue artis yang itu. Jadi selama gue berkarya apa segala macam, menurut gue artis. Gue seniman. Makanya gue selalu nulisnya Melanie seniman. Karena kata artis tuh di Indonesia tuh kayaknya blur gitu. Tapi kok nggak di TV gitu? As if TV itu patokan dari segala. Menurut gue seniman. Dan seniman itu tidak ada aturannya gitu. Lo harus tampil begini, lo harus tampil begini. Yang harusnya lo fokusin adalah hasil seni gue. Menurut gue. Gue agak-agak oto ya. Kebahagiaan. Ngomongin kebahagiaan, apa sih yang sekarang ini masih lo pengenin banget yang membuat lo bahagia lagi? Gue udah selesai sih sama diri gue. I'm pretty much done with myself. Gue dari dulu terbiasa untuk treat setiap hari tuh kayak hari terakhir gue. Karena kita bukan abis syuting ini kita mati juga bisa loh. Kalau lo bilang gue mau ini nanti deh, kalau emang lo how sure are you lo akan nyampe ke hari itu? What if you die before that? Makanya awal tahun ini kan gue ngeluarin hashtag baru tuh bareng anak Wiji Tuko, jangan mati sebelum berguna. Dan dia punya banyak banget alasan-alasan lainnya untuk menjawab hashtag jangan mati sebelum berguna. Berapa banyak kita kehilangan teman kita tahun ini, tahun lalu, yang seumur sama kita. Siang ketemu syuting, lusa nggak ada, ya kan? Sering banget. Nggak harus sakit dulu, nggak harus ngapain. Kita dulu. banyak ngalamin teman kayak gitu kan. So how do you know? Dan orang kita kadang tuh terlalu nunggu besar untuk berguna. Ya Rumah Harapan suka nanya, ntar deh kalau gue tajir, ntar gue nyumbang ke lo. Ya kalau lo tajir, lo nggak tajir-tajir, gue nunggunya kan capek. Why bayangan lo untuk berguna itu harus jutaan? Gue selalu kayak konser gue ulang tahun kemarin atau apa, gue membuktikan bahwa 10.000 lo nih nyekolahin anak orang, 10.000 perak lo nih nyembuhin orang gitu. Nggak selalu harus gede. Lo nggak punya duit, good, lo punya medsos. Lo nggak punya kuota, lo punya waktu. Lo nggak punya waktu, lo punya tenaga. At least a smile, at least sisa minuman lo bisa lo taruh di jalanan buat kucing, I don't know, a street cat drinks. Itu kan berguna. Kata siapa guna itu pahalanya lebih kecil ketimbang lo nyumbang 10M misalnya. Gak ada kan.
Tuhan bukan tukang matematik, malaikatnya bukan inang-inang pasar kok yang nimbang gitu. Kalau gue dikasih umur panjang, semoga bisa lebih berguna. Tapi kalau sekarang pun waktu gue selesai, ya bener-bener udah berguna. Gue sih berusaha untuk berguna setiap hari. As small as it is ya, gitu. As small as it is. Dan apapun itu, mau itu dengan manusia ataupun dengan hewan, selama lo alam, apapun itu. Luar biasa. Malaikat brengsek. Nah, kenapa sih tiba-tiba malaikat brengsek gitu? Itu gue agak ini juga sih, keren sebenarnya. Itu punya meaning yang banyak banget. Sebenarnya itu udah ada more than 5 years kayaknya ya, hampir 10 tahun. Jadi dulu awal-awal gue bermusik, itu kan zaman-zaman banget setiap band atau setiap artis tuh harus punya nama fans atau apapun di member gitu, apalah gitu. Terus orang tuh pada masa-masa gue gitu banyak, ayo dong mbak bikin nama. Aduh buat gue tuh nggak penting gitu. If you wanna make a name, go ahead. Tapi jangan fansnya apa, karena menurut gue nggak pantas untuk difansin sama orang. Inspired by me oke, tapi nggak usah ngefans sama gue. Karena once you adore human too much, itu bentuknya masih human, lo akan kecewa. Itu just take the good, leave the bad. That's it. I don't care. Karena lagu gue yang hits pertama paling kencang itu Dia Sahabat yang bareng Anda. Sini lagu khusus untukmu, sahabatku. Terkadang lebih dari kekasih, lebih mengenal aku, sahabatku. Orang banyak bikin sahabat Melan Subono, tapi ternyata waktu itu Peter Pan ngeluarin sahabat Peter Pan, ya kan? Gue bilang udah nggak. Mereka keloncotan sendiri tuh, ini dipakai kan namanya. Karena gak ada kerjaan lebih penting ya gitu. Akhirnya gue lupa siapa yang pertama mencetus malaikat brengsek, tapi inti besarnya adalah begini. Orang selalu itu bukan lo berarti malaikat brengsek yang maybe itu pernah keluar dari mulut gue awalnya, tapi orang juga sering nyebut. Kan gue nulis apa nggak pernah pakai mikir. That spontaneous gitu. Gue pikir sudah di-create yang... Gue nggak pernah meng-create, karena menurut gue apalagi ngomong seniman ya, apapun yang paling spontan tuh menurut gue it's a good thing sih, menurut gue. Nah jadilah orang banyak begitu Rumah Harapan jalan, orang banyak lu tuh malaikat gini. No I'm not. Gue brengsek. Ingat, gue punya sisi brengsek yang mungkin di mata lu memang brengsek, so gue malaikat. Itu membalance. Sementara hidup gue yang pendengar musik gue, orang yang ikut turun ke jalan sama gue, orang yang donate Rumah Harapan tuh orang-orang yang, terutama penikmat musik gue ya, orang yang kebanyakan buruh, kuli, tukang ini itu yang ngerti musik gue, yang dianggap brengsek oleh sekitarnya. Berumah pun juga enggak, tatoan, tindikan, pakai kaos band. Sementara kelakuan mereka lebih malaikat. Lo sebagai pejuang malaikat brengsek lo harus berjanji. Satu janji yang gue pengen dengar dari lo hari ini adalah sampai nafas terakhir lo, sampai nafas terakhirku kau akan melihat, sampai darah terakhirku kau akan mendengar. Jadi sebenarnya kata malaikat itu membalance. Mereka dibilang brengsek, tapi mereka malaikat buat gue. Gue dibilang malaikat, no gue brengsek. Just take a middle of it. Itu juga yang sempat gue pikirin sih dari si hashtag malaikat brengsek itu. Di satu sisi malaikat itu pasti orang yang ada sisi baiknya banget lah, positif dan segala macam, bantu orang. Tapi di satu sisi ada sisi brengseknya. It's human sih sebenarnya ya kan. Makanya malaikat brengsek itu bentuknya membalance. Bentuknya masih manusia gitu ya, udahlah gitu. There is no such thing as angel nanti gitu, bukan. Ini masih manusia, gue masih brengsek gitu. Setelah gue berguna gue mabok. Dan lo kan, itu gitu, ya. Dan gue juga nggak ngumpetin itu gitu. What do you expect? Kok kak posting ini sih ngerokok? Ya karena I am a smoker, gue nggak mau posting lo bagus-bagus, tentunya lo papasan sama gue di jalan, gue lagi ngerokok dan lo kecewa. Don't, karena emang this is me, dengan plus minusnya. Dengan gue menjadi seorang aktivis, gue bisa dibilang bunuh diri karir. Betapa banyak ya gue ditangkap ini itu, frontal, sangat outspoken. Banyak event TV gue nggak boleh live kok sekarang. Kalaupun live tuh dengan surat cinta panjang, jangan nyebut ini ya kak, jangan bawain lagu ini nih lo panjang gitu kan ya. Tapi rezeki ada aja datang dari tempat lain gitu. So basically sama kayak orang nanya, lo takut nggak sih jadi aktivis? Dua hal yang mereka siapapun itu yang punya niat buruk sama gue, dua hal yang mereka tidak bisa kuasain. Rezeki gue
dan hidup mati gue. I don't know, gue mungkin nggak perlu ngopi yang harganya berapa itu yang nyebutnya bahasa bule banget tuh nama-nama kopinya kayak lo keselak tulang ikan gitu. Mungkin gue kopi hitam aja udah bahagia nih dari petani di Jambi kemarin dikirim. I got sending dari petani, dari buruh manapun, ada yang ngirim beras setiap hari, hasil panen yang nyampe Jakarta bentukannya apa ya kemarin ya, mungkin dia pas kirim tuh masih fresh coffee or anything ya, buat gue ini cukup, so it's enough for me. Ya. Dan menurut gue itu adalah sisi kecantikan dari seorang Melanie Subono. Akhirnya dia gue cakep. Jiwanya. Oh bukan mukanya, oke. Nggak, maksud gue tuh kan beauty itu bisa dilihat dari mana aja gitu kan. Karena lo tuh bisa jadi diri sendiri, itu penting banget sih untuk gue. And it feels so good. Ya. Di hari gue tiba-tiba musik gue lebih bebas, gue lebih bisa berkarya, bisa nulis tuh the moment gue udah mulai nyaman dengan diri gue sendiri. Yeah, Gue nggak that's the kepusingan beauty. dengan, aduh ini kira-kira industri suka ini nggak ya, aduh kalau gue pakai baju ini. The moment gue bisa nyingkirin itu, gue bisa lebih pol berkarya, tau gak lo? Itu tuh kayaknya lebih, Ini lebih bahagia kan? gitu. Oke. Sementara kan di luar sana kita tahu gitu ya, nggak usah nyebutin nama lah. Mereka sangat memikirkan image-nya, look-nya. Mereka seorang artis yang tadi dibilang yang harus mikirin image-nya, itu, ini, apa segala macam. Ya, walaupun ya kita juga sama-sama tahu aslinya beda banget dengan yang seperti kita lihat di depan TV, apa segala macam. Mungkin mereka akan lebih capek kali ya. Pilihan ya, semua Ya, orang ya, ya. ngapain itu pilihan. Tapi That's menurut gue sih hidup lo capek. Karena gue bukan berarti gue begini terus gue tidak main sama mereka gitu. Gue memang nggak pernah datang ke undangan atau apa yang party ini itu undangan apa enggak. Tapi in daily life gue bergaul dengan mereka gitu. Dan I know sebagian dari mereka capek. Iya. Aduh gue belum salon, aduh gue belum ini. Aduh gue mau jemput anak gue, ntar dulu rambut gue belum. Men, gitu. Tapi ya, Men, berapa banyak polusi yang lo ciptakan gitu kayaknya gue deh. Bener. I don't even have a car, gue nggak punya Iya, hair iya, dryer, gue iya. nggak punya microwave, I don't have anything, gue nggak mau contribute apapun ke polusi, gue udah bertahun-tahun naik umum doang, and everything, so ngeliat hidup kayak gitu capek banget anjir. Iya sih. Gue lelah banget liat lo gitu. Iya. Ya, nih mah 3 tahun lagi kelar makeup gitu. Tapi balik lagi tadi, hidup itu adalah pilihan. Again, Dan yes. semua orang yang ada di dunia ini punya peran yang masing-masing. Yes. Lo, seorang Melanie Subono berperan seperti ini sosoknya. Mungkin another artis yang lain dengan full makeup apa segala macam. Ya perannya dia seperti itu. Dan semua itu jadi berwarna sebenarnya kehidupan kita kan. It's colorful. Kalau lo bilang tuh benar, hidup itu adalah pilihan. Iya. But satu yang lo nggak boleh lupa, kita di posisi kita ini, kita juga sudah ada di posisi yang apapun yang kita lakukan tuh ngebentuk pola pikir orang, mempengaruhi orang lain. Gue juga nggak pengen gitu yang jutaan follower itu ter-encourage untuk lebih mementingkan how do I look ketimbang what do I do. Ya gitu loh. Jadi gue berharap juga teman-teman itu juga menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, posting apa tiap hari, itu fansnya akan plek-plek ngaca itu loh gitu. Malah bukan cuma ngaca, kadang yang really doing apa yang idola mereka lakukan. Jadi memang hidup itu pilihan, tapi kita juga tanggung jawab loh sama hidup orang lain in a way. Gitu. Semua memang punya resiko sendiri-sendiri apapun pilihan lo. Yes. Lo yang penting adalah harus bertanggung jawab dengan apa yang lo pilih. Betul. Selama lo bisa mempertanggungjawabkan pilihan lo itu, ya udah lo aman, gitu betul. kan? Iya. Oke. Nggak nyusahin hidup orang gitu. Melanie sempat ngeluarin hashtag jangan mati sebelum berguna. Wow, ini menarik banget nih untuk gua tanyain. Gua pengen nanya sama Melanie, Mel, lo tuh udah berguna belum sih sebenarnya? Berguna. Dan lo berarti udah siap untuk mati? Kalau anak pejabat A atau siapa nabrak orang mati boleh lepas, boleh nggak apa-apa. Tapi please besok kalau gue nabrak orang mati, lepas juga ya. Lo revisi tuh sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, koma yang kaya. Kita disusupi mungkin, tapi gue berani jamin mahasiswa tidak memulai pembakaran apapun itu atau kerusuhan apapun, tidak. Sejahat, sekritik-kritiknya gue sama pemerintah, gue nggak pernah ngatain pemerintah tolol, anjing apa, nggak pernah lo akan melihat postingan gue seperti itu, enggak. Lo bebas berbicara, bukan berarti lo terus nggak sopan. Karena gue menggaji mereka, dan mereka gajinya dari mana? Yeah. Mereka tidak akan ada di atas sana kalau bukan suaranya dari kita. Mereka nggak akan makan kalau gajinya bukan dari kita. Yeah. Masa kita nggak punya hak ngomong?